Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman pecinta khusus maupun yang semi khusus. Pagi ini hari Rabu saya berkesempatan untuk kunjungan di kandang salah satu kemitraan. Dia kandang internal ya, kandang on farm istilahnya, kandangnya pemilik di daerah Jogja. Saya ingin mencoba membahas beberapa catatan penting pada saat masa brooding ya. Anggap saja masa brooding itu di 0 hari sampai umur 10 hari atau di 1 minggu juga apa-apa, tapi 10 hari lah. Itu beberapa hal apa yang penting di masa brooding saya coba mau bahas ini ya. Itu teman-teman. Nanti apabila ada tambahan monggo teman-teman komen saja di komentar, di kolom komentar. Oke, yang pertama itu ini masa brooding. Ini umur sekitar berapa ya? Saya belum lihat recordingnya tadi, tapi masih di range 1 minggu. Yang paling penting itu pertama itu adalah yang perlu diperhatikan adalah densitas atau kepadatan. Kepadatan masa brooding itu idealnya memang maksimal di 1:50 ekor atau 1 meter persegi isi 50 ekor DOC. Setelah itu tempat pakan atau baby chick atau mungkin super feeder terserah, itu idealnya juga 1:50. Sebenarnya itu sudah standar lama yang baby chick feeder ya. Standar baru kita yang di Java terutama itu karena target di minggu pertama itu harus bobot 200. Itu kalau bisa sebaran ini jumlah rasio tempat pakan masa brooding itu 1:35 atau satu tempat baby chick feeder atau super feeder. Itu adalah 1:35 ekor. Itu satu. Kemudian nipple. Nah, nipple itu kalau pada saat ayam besar itu kan 1:11 ya, 10-11 ya. Kalau ayam kecil kayak gini 1:40 atau 35 sama itu tidak masalah gitu teman-teman. Kemudian yang perlu jadi catatan lagi, tadi satu densitas, kedua rasio ini, yang ketiga lighting. Jadi sebaran kerataan lighting itu sangat mempengaruhi nanti di feed intake-nya si ayam tersebut. Jadi itu ya, nanti coba beberapa saya kasih contoh lighting yang memang dia agak redup atau bahkan redup, itu kecenderungan pakan itu tidak habis atau berarti ayam itu kan cenderung di situ dia tidak makan yang redup, tapi yang terang itu habis itu. Nah, sebenarnya ada alat untuk mengukur lux ya atau pencahayaan, tapi masih dibawa temen karena ya buat gantian ya. Itu di awal itu memang idealnya di 40 lux, jadi terang tidak apa-apa di minggu pertama di masa brooding. Nanti setelah itu diturunkan sampai di angka belasan lux pada saat ayam besar gitu. Tapi itu harus pakai alat ya. Yang penting prinsipnya itu apabila masa brooding itu kerataan cahaya itu sangat perlu. Nggak perlu terang sebenarnya. Kalau nggak ada nggak ada alatnya ya, kan kita nggak bisa ngukur. Nggak perlu terang, yang penting itu rata. Gitu ya teman-teman. Nanti coba saya di itu tempat pakannya. Yang kedua yang selanjutnya, tadi ada berapa? Yang selanjutnya yaitu sekat. Nah, pentingnya sekat sebenarnya dia itu lebih untuk mengurangi pergerakan ayam. Jadi dan itu agar kepadatan itu bisa lebih merata ayam itu ya. Jadi semakin banyak sekat itu semakin baik. Sebenarnya idealnya 3 sekat itu udah baik. Jadi nanti pada saat masa seleksi itu tinggal tambah 1 sekat grading, nanti yang kecil di masukkan situ. Nah, kemudian tadi bahas grading ya. Jadi ayam itu teman-teman kalau di lapangan biasanya grading itu dilakukan
di setelah umur 14 hari. Nah, sudah terlalu terlihat gitu kan. Nah, sebenarnya idealnya itu grading sejak dini. Jadi di minggu pertama, di 7 hari lah, itu sudah mulai grading 1, 2, 3 disambil ya, sambil jalan. Itu yang kecil itu segera dipisah dengan yang besar untuk mengurangi tingkat kompetisi itu teman-teman. Nah, nanti kalau tingkat kompetisi yang bisa ditekan, insya Allah tidak akan semakin kalah. Nah, beda cerita kalau sudah dilakukan setelah umur 14 atau 21, sudah besar. Gapnya bobot itu sudah lebar lah, itu akan nanti recovery-nya lebih panjang gitu teman-teman. Nah, kemudian ada lagi masalah setting nipple. Aduh, ini ya teman-teman, setting nipple di awal masa brooding atau di awal pemeliharaan itu, satu, memang ketinggiannya itu jangan terlalu rendah, jangan terlalu tinggi. Yang penting ayam itu nyucuk ke atas. Kemudian yang kedua, masalah settingan tekanan. Nah, di sini sebenarnya kan ada bola ya teman-teman, kalau punya nipple di sini ada bola lah. Itu di awal ayam datang itu, kalau kita standarnya itu di ketinggian sekitar 10 cm, kemudian nanti di setiap harinya itu tambah 2 cm sampai ayam besar. Nah, ini kan ada tuas ini, keran ini sama tekanan ya yang bawah ya. Ini ya. Untuk mengatur tekanan di sini kan pakai ini tekanannya. Terus ini sebenarnya apabila dia pakai dosatron yang ada pompanya atau pompa sanyu itu ya, itu dia fungsi untuk mengatur tekanan yang masuk. Tapi apabila dia mainnya gravitasi dari tandon langsung ke sini, itu dia nggak begitu fungsi. Ini yang ini tidak begitu fungsi, dia lebih fungsinya di sini. Ini ada keran ini, bukanya segini ya, tidak full ya, ini 3/4 bukaan gitu teman-teman. Jadi 10 cm, kemudian tambah 2 cm setiap harinya, tekanannya dari sini. Nah, terus kemarin sempat ada tanya juga, kandang baru kok nipelnya banyak yang monggo Pak nggih, banyak yang nggak keluar lah. Itu karena memang bisa jadi nipel itu ada udaranya di dalam, atau istilah kita masuk angin. Nah, banyak faktor karena masuk angin itu, karena memang pada waktu pengobatan terus nanti kan biasanya di stop keran dulu ya. Nah, itu pada stop dia sempat angin masuk. Terus yang kedua memang jarang di flashing lah. Kalau ada masuk angin kayak gitu, nipel beberapa ada yang mati, gampang saja. Yang penting tidak masa ada obat ataupun vitamin ya, kan neman-neman lah. Itu di pembuangan yang ujung sana itu dikasih pembuangan, terus nanti pembuangannya dikasih keran lah, kerannya itu dibuka, nunggu sampai keluar air itu lancar. Setelah lancar baru ditutup lagi, insya Allah angin yang ada di dalam itu sudah keluar. Harapannya pas waktu dibuka kerannya itu sudah lancar, terus tutup lagi sudah tidak ada angin gitu teman-teman, catatannya di nipple. Oke. Ya, ini lighting ya, sini terang, terus itu agak gelap. Yang terang habis ya, sisi sini terang, sisi gelapnya masih, yang itu masih. Nah, begitu pula ini. Nah, sisi terangnya habis, sisi gelapnya masih. Ini juga. Di lighting itu sangat kerataan lighting itu sangat mempengaruhi feed intake, apalagi kita tujuannya genjot di minggu pertama. Ini ya, seutuh semua. Lampunya di sini itu juga.
Kemudian ini teman-teman, nah, strategi pada saat cuaca sangat panas, kan posisi masa brooding masih pakai tirai blok ya, blok depan dekat inlet sama blok belakang yang dekat blower. Nah itu bila posisinya suhunya ekstrim, siang panas, itu yang perlu dibuka dulu adalah blok belakang yang dekat blower, dibuka setengah dulu atau full bahkan, biar nanti apa namanya panas yang ada di ruangan brooding itu bisa keluar dulu pada saat blower on off. Pada saat on dia bisa keluar lebih mudah gitu. Nah kalau sana belum mengatasi, baru dibuka yang blok depan dekat inlet agar udaranya lebih segar masuk bila suhu panas loh ya, ekstrim loh ya. Nah sebenarnya fungsi utama dari blok itu, tirai blok itu lebih ke mengkondisikan panas dari heater agar tetap di dalam, tidak langsung lari ke luar, dihisap oleh blower. Nah gitu. Pada saat masa brooding memang blower masih on off, itu tujuannya memang masa brooding kan belum begitu membutuhkan aliran udara yang besar, masih kecil kebutuhannya. Nah blower pada saat on, kenapa kok dia menitnya pendek, menitan onnya pendek? Nah tujuannya untuk hanya menghisap hawa pengap yang dari ayam kecil, dia itu kotoran sudah mulai keluar ya kotorannya, maksudnya sudah mulai itu ya menghasilkan kotoran, ada pengap dari amonia, baru kehisap oleh blower saat on. Itu masa brooding. Beda lagi kalau sudah lepas dari masa brooding, nanti penggunaan blower kan mungkin full, satu blower full nyala terus menerus lah, itu nanti harapannya kan sudah ada udara yang mengalir. Kalau masa brooding hanya udara yang ada di dalam brooding saja yang ditarik, setelah itu off lagi gitu. Jadi pada saat off, akumulasi panas itu tidak langsung keluar dari broodingan gitu teman-teman. Bulat-bulat pokoknya teman-teman, moga-moga ada gambaran, bisa menangkap gitu ya. Mohon maaf, aduh ini agak capek karena tadi habis nimbang. Ini ternyata umur 5 hari, bobot di 135 rataan tadi, atas bawah. Yang atas lebih up, dia di 38, tapi average-nya di 35 gitu. Jadi memang kenapa kok ada lagi kasus, kenapa kok ya mas, lantai bawah kok kalau pada saat masa brooding kok kayaknya sepertinya bobotnya lebih tinggi dari lantai atas ya mas ya? Karena bisa kemungkinan heater kan dari bawah, dia kan kecenderungan panas itu kan naik, nah menghangatkan lantai yang atas, membantu menghangatkan lantai atas. Nah padahal lantai atas sudah ada heater lagi, makanya minggu pertama itu biasanya lantai atas itu dia lebih baik bobotnya. Tapi ada faktor lain juga, tidak serta-merta faktornya itu gitu ya teman-teman. Biasanya bawah juga kecenderungan lembab, itu juga bisa. Itu ini tadi masalah tirai blok. Tadi nipple sudah, ketinggian nipple sudah, tekanan sudah, densitas sudah, terus pemanas sih pokoknya. Kalau enggak blower heater ya gasolek boleh, monggo silahkan, yang penting prinsipnya panas itu bisa merata. Kemudian lighting, kerataan lighting, untuk ukuran lighting juga belum bawa alatnya, itu alatnya itu sih. Oh iya, ini pada saat masa brooding, operator atau peternak itu lebih bagus, lebih baik kita anjurkan sering-sering mengecek profil cropnya atau temboloknya. Jadi apabila tembolok ayam itu terisi dengan baik antara air dan pakan, pulen ya, itu berarti ayam menandakan nyaman, dia mau makan mau minum. Tapi apabila dia ayam itu kecenderungannya minum, bisa jadi di dalam brooding itu suhunya terlalu panas, dia banyak minum. Nah
lagi, apabila ayam itu tembolnya kosong berarti ayam itu kurang nyaman di dalam breeding. Jadi bapak-bapak bisa atau teman-teman bisa cek dari profil cropnya atau temboloknya itu. Jadi sering-sering setiap hari aja muter sambil ngecek temboloknya gitu. Kita cek satu ya, coba ya. Aduh, gila. Ini ya, ini lumayan, jadi antara air sama bahkan lumayan merata, jadi tidak begitu keras, tidak begitu lembek gitu ya teman-teman. Kurang lebihnya seperti itu. Oke. Ya gitu teman-teman. Jadi tadi beberapa ada gambaran di saat masa brooding, dari densitas, kepadatan tadi, kemudian settingan nipple, kerataan lacting, feed intake, kemudian apalagi ada beberapa tadi saya utarakan. Semoga memberi tambahan gambaran teman-teman di lapangan. Kalau mau diskusi monggo di kolom komentar. Kemudian apabila mau nambah apa yang perlu jadi catatan, monggo juga bisa ditaruh di kolom komentar. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.